Silakan dimulai Firman. Oh iya, baik Pak. Sebentar saya ini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, Bapak Ibu, ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka melalui layar dalam acara kajian Al-Jabar pada kesempatan kali ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon izin untuk memandu acara kali ini. Kita juga sudah kedatangan pembicara kita, Pak Taufik, Pak Dr. Taufikur Rahman. Ya. Insya Allah kita akan awali pertemuan kita kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Agus. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Jazakallah khairan pada Saudara Agus yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dalam pembukaan kegiatan kabar malam ini. Semoga apa yang dibacakan juga memberikan keberkahan kepada kita yang mendengarkan dan tentunya yang membacakan ayat Al-Quran. Ya. Baik, kita langsung mulai saja karena sudah ada pembicaranya, Dr. Taufikur Rahman. Insya Allah pada kesempatan kali ini, Pak Taufik, sapaan akrab beliau adalah tentunya kita juga sudah mengenal bersama ya, karena setiap pekan juga dibawakan oleh beliau sebagai moderator. Sekarang beliau sebagai pembicara juga akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Islam the Natural Way ya. Langsung saja saya
akan persilahkan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Tafadhol, Pak Taufik. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita dan rekan-rekan kita kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, yang kalaupun sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengalami masalah ataupun musibah mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala serta kesabaran dalam menghadapi demikian juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berada di tanah suci Mekah ataupun Madinah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan mereka, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Demikian juga yang masih dalam perjalanan ataupun yang akan berangkat ya haji pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Dan mudah-mudahan yang masih belum sempat tahun ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mencoba untuk membawakan satu materi untuk kita diskusikan bersama sebenarnya. Judulnya Islam the Natural Way. Screen. Sekedar coret-coret untuk panduan saja. Ya, ada sebuah buku ya dengan judul yang seperti ini, Islam the Natural Way, tulisan Abu Hamid ya. Saya pernah punya buku itu dulu, beli waktu di Inggris kebetulan. Tapi sayang kemudian ada teman yang minjam dan sampai sekarang belum kembali. Ini buku yang menarik menurut saya ya. Mungkin bisa saya belum tahu, belum dapat apa namanya e-booknya gitu ya. Tapi di Amazon sih ada yang dijual gitu ya. Mungkin bukan versi yang asli ya. Versi yang asli itu tahun 1990-an lah gitu. Karena saya waktu itu beli tahun 93 mungkin sudah ada versi yang tepat. Sebenarnya dalam buku Islam the Natural Way Abdul Wahid Hamid itu bicara tentang banyak sekali aspek sosial, kondisi sosial budaya ya dari masyarakat umat Islam yang apa namanya mengikuti syariat Islam dengan panduan-panduan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan digambarkan bahwa ajaran yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dicontohkan oleh Allah dalam sunnah beliau itu adalah kan yang sesuai dengan tabiat ataupun kondisi manusia itu sendiri ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Al-Khaliq ya. Tentulah zat ataupun yang paling tahu ya, yang paling tahu tentang barang ciptaannya itu ataupun makhluk ciptaannya itu. Makanya kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita guidance ya, tunjuk berupa kitab suci dan bagi umat Islam Al-Qur'anul Karim yang itu apabila kita laksanakan, kita jalankan dalam kehidupan kita, maka insya Allah yang akan baik bagi kita untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya kan kalau satu kata kunci saja yang diinginkan dalam hal ini untuk apa namanya melaksanakan ajaran Islam adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oke, itu sebagai pengantar pendahuluan dan kita tahu Islam sebagai
ajaran rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka la rahmat alamin, dan tidak aku turunkan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian semesta alam ya, bukan hanya buat manusia, juga untuk hewan, tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Ya. The blessing for mankind, bahkan the blessing for alam semesta ini, sebetulnya semesta. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa marji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia ataupun pandanganmu itu dalam keadaan. Alhamdulillah, dalam surat Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya secara clear ya, secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit ya, dalam hal ini 7 lapis langit ya. Dan dalam penciptaan itu tidak ada yang tidak akan kita menemukan ya ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah Subhanahu di alam semesta ini ataupun juga di dalam kita sendiri. Lalu orang itu berajar tanya pada nimin jodoh aja ya. Hal tersebut Allah kita semuanya mendapatkan satu pandangan ya tentang kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala sesuatunya dengan perhitungan yang sangat matang sekali, dan ini tentu satu karena mahakarya ya yang luar biasa alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya ingat ada sebuah filosofi orang Turki ketika mereka membuat permadani ya. Permadani Turki sangat terkenal sekali ya. Filosofi yang mereka buat adalah mereka akan buat satu kesalahan yang secara sengaja dalam pembuatan permadani itu atau karpet itu ya, dengan alasan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sebetulnya pun kalaupun mungkin mereka tidak buat kesalahan yang disengaja itu, pastilah permadani yang mereka buat itu pun tidak sempurna 100%, indah sekali dalam pengertian tidak ada, selalu ada kelemahan, selalu ada kekurangan dalam ciptaan perbuatan manusia. Dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna sekali. Bahkan pun seekor hewan yang cacat ataupun manusia yang cacat, semuanya adalah ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya, yang sebaik-baik ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita untuk melihat berulang-ulang ya, pandang sekali lagi sampai kepada dirimu sendiri, pada diri kita sendiri, organ-organ dalam tubuh kita, proses fisiologis, metabolisme dalam tubuh kita ini luar biasa ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semuanya itu, aliran darah ya, penglihatan kita, pendengaran kita, subhanallah, masya Allah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kalaupun kita beramal sepanjang hidup kita untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan bisa membalas nikmatnya kita diberikan penglihatan mata. Jadi untuk karunia mata saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, kalau kita melakukan amal soleh sepanjang kehidupan kita, insya Allah itu tidak akan cukup untuk membayar karunia mata penglihatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dalam konteks natural way ya,
kata yang paling dekat itu adalah fitrah. Ya. Fitrah. Islam itu adalah agama fitrah, agama yang dibuat sesuai dengan spesifikasi manusia, sesuai dengan kebutuhan manusianya. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, yang disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan karakter yang manusia, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Apa yang terbaik bagi manusia, aturannya itu adalah syariat Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Manusia adalah makhluk biologis, manusia membutuhkan makan, manusia membutuhkan minum, gitu ya, membutuhkan pasangan hidup untuk dia bisa berkembang biak. Itu sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama itu ya seperti itu, ya, sampai dengan akhir zaman nanti. Jadi hakikatnya sama saja, walaupun ada perubahan-perubahan kita sebut sebagai dunia modern saat ini, gitu ya. Dalam hal duniawi sebetulnya, alat transportasi dan electricity segala macam elektronik. Ya, tapi pada hakikatnya fitrah manusia, kondisi manusia secara biologis dari dulu sama saja. Dalam konteks kapasitas, kapabilitas, ya. Walaupun mungkin umur berbeda, tinggi besarnya berbeda, gitu, tapi pada hakikatnya sebetulnya sama. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam yang diberikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW adalah agama yang merupakan kelanjutan daripada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, ya. Islam ini menggenapkan dan menyempurnakan ajaran itu untuk seluruh manusia sampai dengan akhir zaman nanti. Kita tahu dalam syariat itu memang ada perubahan-perubahan, ya. Di syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada perbedaan, ya, dan lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya memang memudahkan dan sebetulnya lebih kepada blessing, ya, bagi umat Islam. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam ini kita untuk mengkonsumsi khamar, ya, karena khamar itu adalah najis dan sangat dalam konteks agama sebutnya najis, gitu ya, dan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Khamar atau dalam sains kita tahu sebagai alkohol, gitu ya, karena mengandung alkohol, gitu. Karena kalau dikonsumsi alkohol ini, saya pernah mendengar paparan seorang profesor di UK pada saat itu, ya, ketika dia orasi ilmiah, berbeda dengan obat-obatan yang lain, gitu, yang mengganggu fisiologis, tapi alkohol, khamar ini dia bisa mematikan sel-sel otak, ya, sehingga menyebabkan berbagai macam malfunction atau kelainan. Dan kita tahu begitu banyak permasalahan yang ditimbulkan dari orang mabuk, ya, karena minum bir, minum khamar ini. Ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana ada seorang yang sebetulnya alim, gitu ya, dan pada awalnya, tapi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia diperangkap dan ditawarkan pada dia bahwa dia harus milih salah satu dari kemaksiatan, ya, apakah minum alkohol ataukah berzina ataukah membunuh. Dan dia pikir minum alkohol itu lebih ringan daripada berzina, dosa berzina dan dosa membunuh orang lain. Tapi ketika dia kemudian minum alkohol dan di hadapannya ada seorang wanita, maka wanita itu dizinai dan setelah itu kemudian. Jadi dikatakan bahwa khamar itu adalah merupakan induk dari semua keburukan, ya, yang mengawali semua keburukan. Kalau penyakit itu biasanya diabetes disebutnya, itu adalah induk dari semua penyakit karena nanti berakibat
pada penyakit-penyakit yang lain ya, pada metabolisme atau organ fungsi-fungsi dari organ-organ yang ada dalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dunia ini dan disiapkan untuk manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus manusia memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifatullah fil ardh, khalifatullah sebagai vicegerent ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu orang yang diberikan atau makhluk yang diberikan kewenangan, sebagian dari kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk riayatul ardh, untuk membantu memelihara bumi. Nah, manusia diberikan akal pikiran, manusia diberikan anggota tubuh yang dengan itu ada 2 tangan yang bebas ya, tidak harus menopang berat tubuh ya. Bagaimana umumnya hewan gitu kan, 4 anggota tubuhnya itu tidak bebas ya, tidak sebebas manusia ya. Mungkin monyet atau kera atau orangutan yang agak bebas, tapi tetap pada hakikatnya dia masih memanfaatkan 2 tangan atau 2 anggota tubuh yang depannya itu tetap menyokong tubuhnya, dan ini membuat tidak bebas bergerak seperti manusia, dan apalagi kemudian berkarya membuat sesuatu dengan tangan. Dalam surat An-Nur ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sedang sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas. Jadi kalau secara pandangan keislaman sini ya, semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan berevolusi sebagaimana teorinya Darwin ya, yang digagas oleh Darwinisme. Nah kita tahu base dari Darwinisme itu adalah sekularisme sebetulnya, jadi ketidakpercayaan kepada peran Tuhan, mengeliminasi peran Tuhan dalam menjelaskan tentang kehadiran beraneka macam makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ada berbagai macam hewan yang ada di muka bumi ini, serangga, dan reptil ya, dan mamalia ya, baik yang di darat maupun yang di air ataupun di laut gitu ya, dan juga yang terbang di udara. Nah, semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini adalah alam tajrubah, alam yang kita bisa eksplorasi. Alam tajrubah, alam yang kita bisa eksplorasi karena kita bisa amati, kita bisa ukur, kita bisa analisis ya. Tapi ada alam yang tidak bisa kita amati ya, alam alimul ghaib ya. Yang di situ juga ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ada malaikat, ada jin ya, yang itu di luar kapasitas kita untuk melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Jangankan makhluk gaib yang bernama jin ataupun malaikat gitu ya. Bahkan banyak makhluk seperti bakteri dan virus itu kita tidak bisa melihatnya secara dengan mata telanjang kita membutuhkan alat bantu ya, di mikroskop gitu ya, karena sangat kecil sekali ya, merupakan jasa dernik gitu ya. Dan ada sebuah riwayat kisah ya, ada seorang alim yang sepanjang hidupnya dia beribadah dan satu saja permintaannya agar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, memperlihatkan kepada dia jin yang ada di sekitarnya. Sampai suatu masa setelah dia beribadah sangat panjang berpuluh tahun gitu ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya penglihatan untuk melihat jin yang ada di sekitarnya, langsung dia pingsan. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitarnya itu dipenuhi oleh jin. Jadi menurut beberapa riwayat memang jin ini populasinya jauh lebih banyak daripada manusia. Jadi menempati space sekitar kita dan beranak pinak mereka gitu juga. Dan umurnya juga panjang gitu, bahkan
iblis itu kan masih hidup sampai dengan akhir zaman nanti karena memang dia minta penundaan waktu ya agar bisa terus menggoda anak cucu Adam. Sebagaimana yang Allah SWT dan granted kepada dia ya, pada iblis itu untuk terus menggoda anak cucu Adam dengan akhir zaman ya. Dia termasuk yang diberikan penundaan dalam hal umurnya gitu ya. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit ya menyampaikan tentang artinya sini bagaimana tahapan perkembangan psikologis dan juga intelektualitas manusia ya sampai pada satu titik yang disebut sini 40 tahun ya. Dalam ayat ini saya baca saja artinya biar hemat waktu ya, dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 3 bulan. Apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada dan kepada kedua orang tua, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku berdoa dan sungguh aku termasuk orang yang. Ini doa yang saya kira kita tidak boleh lupa untuk baca ulang-ulang, baik itu salat atau pada waktu yang lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini usia 40 tahun. 40 tahun memang kalau kita simak ya, ini adalah saat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada banyak nabi ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam itu dijadikan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Artinya mencapai tahap perkembangan kematangan ya, emosional, kematangan intelektual ya. Dari perenungan perjalanan yang panjang sampai dengan umur 40. Makanya setiap orang tuh kalau udah sampai 40 tahun dia harusnya memang memiliki tidak goyah lagi gitu dalam hal pandangannya, dalam hal agamanya, dalam hal akidahnya. Dia harus diajak ya, dia harus kalau lebih dari itu lebih dari 40 tahun dia masih proses mencari ya, kapan lagi gitu ya. Karena umur dari umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat manusia sampai dengan akhir zaman nanti gitu kan lebih kurang antara 60-70 tahun rata-rata. Jadi kalau 40 tahun belum memiliki ketetapan, keyakinan ataupun kekuatan komitmen ya terhadap agama Islam ini, maka ya akan kecil peluangnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses perkembangan manusia ya, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkannya dalam beberapa ayat ini. Contoh surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui. Allah menggambarkan di sini bagaimana perjalanan hidup anak manusia ya, anak Adam dari bayi ataupun anak yang masih kecil, lemah kondisinya. Ya bayi mau diapakan saja tergantung orang tuanya atau orang di sekitarnya. Jadi dia sangat tergantung, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa buang air sendiri, ya semua harus diatur, semua harus dibantu oleh orang lain, oleh orang tuanya, oleh saudaranya yang sudah dewasa, yang sudah bisa membantu untuk mengurus bayi.
Lalu setelah lemah itu kemudian menjadi kuat, remaja, dan kemudian dewasa, ya, menikah, dan pada usia yang produktif kita sebutnya, ya, bekerja, eh, mencari rizki, dan kemudian membangun keluarga, ya. Dan setelah itu kembali lemah, ya, dan berubah nih, secara spesifik ini berubah. Saya sudah sampai di umur 61 tahun ini, Pak Jana, yang 70 tahun, ya. Jadi yang namanya lemah itu ya real terjadi. Apa istilahnya, jangan apa namanya berlari dari kenyataan, itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan usia yang sampai 60 tahun, itu pasti akan terjadi lemah, ya. Merasakan kelemahan secara fisik, ya, dan juga mungkin secara fisiologis, ya. Penyakit sudah mulai banyak dirasakan, ya, tadi. Bisa jadi ada kolesterol, hipertensi, ada asam urat dan sebagainya, dan sudah banyak pantangan-pantangan makan tidak sebagaimana waktu remaja atau waktu siswa dulu, ya. Waktu masih muda semua bisa dimakan, ya, sepanjang halalan dan thayyibah, gitu, ya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 5, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahui. Lupa bahkan nama anaknya, nama cucunya apalagi, gitu, ya. Bahkan mungkin nama istrinya dia juga lupa, gitu. Ada sebuah anekdot mengatakan ada seorang sepasang suami istri, ya, suaminya selalu manggil istrinya itu honey, darling, gitu, ya, sayang, gitu, ya. Terus ditanya, wah, mesra sekali, gitu, bapak terhadap istri. Sebetulnya apa sih rahasianya? Kata si bapak itu, sesungguhnya saya lupa nama istri saya. Jadi yang dia panggil kemudian honey, darling, sayang saja, gitu, ya. Nah, ini buat yang muda-muda, ya, Mas Firman yang baru menikah, gitu, ya. Ini apa namanya, akan sampai nanti mungkin, tapi sekarang ya dinikmati saja dia sebagai pengantin betul, gitu kan. Tapi bagi yang sudah tua pikun, gitu, ya, seperti ini, ya tetap, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, ya, dengan memori yang cukup untuk tidak lupa dengan pasangan, gitu, ya. Dan tidak lupa pasangannya yang mana. Jadi jangan ketukar, gitu kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita, ya, naturally manusia itu baik secara fisik, jasmani maupun rohani dan intelektualitas itu melalui tahapan demi tahapan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupannya. Saya ingat dulu waktu saya masih SD, gitu, ya. Saya nggak sempat masuk TK dulu, waktu zaman saya belum cukup banyak TK, ya. Mungkin ada waktu itu, ya. Langsung masuk SD, gitu kan, umur 7 tahun. Setelah itu lihat kakak kelas yang apa namanya sudah SMP, SMA, pengen cepat SMP dan SMA, lalu tahapan itu pun kita lalui, masuk SMP, masuk SMA, kemudian lihat, ya, masih udah ada yang mahasiswa, yang jadi mahasiswa, dan alhamdulillah dan jadi mahasiswa. Alhamdulillah hari ini, ya, ada pengumuman SNMPTN, ya. Ucapkan selamat pada yang diterima di perguruan tinggi pilihan mereka. Yang belum berhasil, jangan putus asa. Insya Allah perguruan tinggi swasta ataupun yang lainnya juga banyak, ya, untuk menerima di negeri kan, ataupun PTNBH, ya. Latar kabun atau bahkan antobak, kita bertahap dalam kehidupan ini tadi, dari kecil, remaja, dewasa, fisik, biologis, ya, terjadi perubahan-perubahan itu, ya, sampai dengan akil balik dan siap untuk bereproduksi, ya, akil balik, gitu, ya. Demikian juga dengan kematangan intelektualitas, ya, keajegan pikiran, dan apa namanya komitmen, ya, dalam hal agama ini juga tadi sampai usia 40 tahun itu sudah sampai pada tingkat kematangan yang prima, mestinya apa namanya titik yang apa namanya puncaknya. Setelah itu dia harus mengembangkan lebih jauh. Jadi bukan masih mencari-cari di umur 40 tahun, itu, ya. Ya, ya, umumnya seperti itu, ya. Baik.
Kalau kita lihat perkembangan ya secara biologis gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Gila Allah, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Luar biasa bagaimana kalau dalam ilmu embriologi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari zigot ya, pertemuan dari sel sperma, sel telur, kemudian menjadi embrio ya, mengenai fase-fase apalagi saya morula, blastula, gastrula atau gimana prosesnya mana yang duluan itu ya. Yang itu terjadi proses-proses pembentukan organ ya, bagian-bagian tubuh menjadi otak, yang menjadi bagian badannya, kemudian jadi anggota tubuh ya, luar biasa Allah ciptakan. Kemudian diberikan ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin itu ya, sehingga hidup ya, janin itu di dalam tubuh ibunya. Dalam surat Al-Insan ayat 1-2 yang menurut saya ini luar biasa ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Luar biasa puitis sekali kalau saya lihat kita rasa ayat ini ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dia belum bisa disebut apa gitu. Sesuatu yang belum bisa disebut, belum ada namanya juga gitu. Kita diberi nama setelah lahir ya. Pekan setelah lahir biasanya kan gitu ya. Diberi nama oleh orang tua kita gitu ya. Walaupun di Lauhul Mahfuz sudah ada namanya, Taufikur Rahman bin Zaini bin Usman dan seterusnya gitu ya. Jadi ada masa di mana kita belum bisa disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Sampai umur di atas, mungkin di atas 70 tahun, 80 tahun sudah banyak yang pikun. Walaupun kita lihat beberapa itu masih bisa jadi Perdana Menteri ya, kayak Mahathir Muhammad 94 tahun ya dia jadi Perdana Menteri yang kemudian yang terakhir kemarin itu ya, sebelum kemudian digantikan oleh yang lain. Dan dia masih secara intelektual, secara mental itu masih sangat baik sekali gitu ya. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang Mahathir Muhammad gitu. Dan saya kira juga banyak yang lainnya diberikan umur yang panjang walaupun belum tentu dia muslim gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya Maha Adil. Siapa yang bisa menjaga kesehatannya dengan baik ya memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berumur panjang gitu ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui gitu ya. Ya baik dia muslim atau dia non muslim, Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah yang memberikan tadi ya, atau telah menetapkan umur untuk semua manusia itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun.
dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, saya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maksudnya kembali menjadi lemah dan kurang akal. Maka apakah mereka tidak tidak menggunakan pikirannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati, sedikit yang di atas 70 tahun. Umurnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun ya. Ini ada satu pembahasan ya tentang umur umat Nabi Muhammad SAW ya, dari Imam Al-Mubarak Furi rahimahullah berkata, sabda Nabi, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, yaitu akhir mayoritas umur umatku antara keduanya. Dan sedikit yang melewatinya, itu melewati 70 tahun sehingga mencapai 100 tahun. Al-Qari rahimahullah berkata, umur paling panjang yang kami ketahui dari kalangan umat ini, dari kalangan para sahabat dan para imam yang diberi umur panjang adalah umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada umur 103 tahun ya. Juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dengan umur dalam umur 100 tahun dengan tanpa satu gigi pun yang tanggal. Ini luar biasa ya. Tidak ada satu pun gigi yang tanggal ya dari Asma, ini adiknya Aisyah radhiyallahu anha, dan tanpa mengalami kepikunan. Ini luar biasa. Ada lagi yang umurnya melebihi keduanya, itu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang wafat dengan umur 120 tahun. Dia hidup 60 tahun di zaman jahiliyah dan 60 tahun di zaman Islam. Dia masuk Islam kan kesalahan atau dosa-dosanya di zaman jahiliyah diampuni gitu, teman. Yang lebih panjang lagi umurnya adalah Salman Al-Farisi. Konon beliau hidup selama 250 tahun, ada yang mengatakan hidup selama 350 tahun, namun yang lebih awal yang benar 250 tahun. Ayub Al-Ansari, sahabat Nabi yang umurnya sampai 90 tahunan ya, dan beliau wafat dimakamkan di pintu gerbang Konstantinopel ya. Ketika itu beliau masih ikut berperang umur 90 tahun ya, luar biasa. Kita umur 60 tahun udah siap-siap mau pensiun gitu ya. Para sahabat itu sampai dengan akhir hayat ya. Terus selama masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala berjihad. Jihadnya jihad fisabilillah, ini jihadul qital ya. Mempertaruhkan jiwa dan raganya ya, untuk kemuliaan Islam. Lillahi kalimatillah, kemuliaan dinul Islam ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk mengakhiri pembahasan ini saya ingin kita mentadaburi ya bagaimana peristiwa yang terjadi pada umatnya Nabi Lut. Waluton idz qala liqaumihi ata'atuna al-fahisyah wa antum tubsirun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata pada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah? Padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat. Perbuatan keji maksiat ini kita tahu homoseksualitas ya, atau liwat ya, laki-laki berhubungan dengan laki-laki yang lain gitu ya, jadi homoseksualitas. Dan ini fenomena yang bukan hanya satu dua ya, tapi komunal dilakukan. Ini mengerikan sekali gitu ya, dan kita harus waspadai jangan sampai hal ini terulang. Karena ini menyalahi sunatullah, menyalahi natural way ya. Natural way-nya laki-laki dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala jodohkan gitu kan. Terus siapkan pada untuk laki-laki, ada wanita, dan wanita juga untuk laki-laki. Jadi bukan wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Kayak itu terjadi maka fahisyah, dan kita tahu banyak sekali penyakit yang terjadi ya akibat kelainan-kelainan seksual ini ya. Sekarang ada LGBTQ gitu ya, yang menjadi tren di banyak negara, terutama di Barat, dan di Indonesia yaitu kedutaan Inggris mengibarkan bendera LGBT dan protes gitu ya. Ya ini perbuatan fahisyah yang saya kira kita harus mewaspadai jangan sampai terjadi pada keluarga kita, dengan kita ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara ya. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari wahlikum, dan ahlimu dan keturunanmu dari api neraka ya. A'innakum la ta'tunna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun.
Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu. Mungkin sebelum zaman Nabi Lut alaihissalam sudah ada juga, tapi belum semasif seperti yang terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam ini ya. Ta'tuna zukrana minal alamin ya. Maka mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat manusia? Fatadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui. Ya, ini bisikan dari iblis, bisikan dari setan ya, agar manusia itu ya melampaui batas, melakukan hal-hal yang lebih batas. Karena iblis ingin menunjukkan bahwa banyak manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia ingin mengatakan bahwa dia lebih baik dari manusia gitu kan, si iblis ini, karena dia tidak sampai seperti itu gitu ya, yang dilakukan iblis gitu. Jadi, nah ini beberapa hal yang saya kira bisa saya share untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memicu diskusi kita. Dan fadhal untuk ditambahkan, ini ada Pak Zainal, ada Al-Fahmi, Prof. Al-Fahmi ini, Pak Endra, dan teman-teman yang lainnya. Jazakallah khairan. Silakan saya kembalikan pada Firman. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Pak Taufik yang telah menyampaikan materinya mengenai Islam dan natural way. Kalau boleh sedikit saya merekap dan mengulas kembali singkat bagaimana tadi telah dijelaskan bahwa fitrah gitu ya yang telah Allah berikan kepada manusia, terutama tadi bagaimana kita melewati fase-fase dari mulai perkembangan embrio begitu ya, dari fase-fase itu sudah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an bagaimana manusia melalui tahap tersebut hingga dari kecil sampai dewasa juga merupakan sebuah fitrah ya, tumbuh dan berkembang, dan bagaimana seharusnya fitrah tersebut tidak hanya dari segi fisik melainkan dari pemikiran. Tadi kalau Pak Taufik juga mengulas, meng-highlight bagaimana kalau misalnya umur 40 tahun sebaiknya sudah lebih ajeg kembali gitu ya Pak ya, terutama dalam pemahaman terhadap agama gitu. Dan tadi fitrah yang lain disampaikan juga bagaimana fitrah Allah menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan begitu ya, bukan seperti kaum Nabi Lut yang memaksakan dan mengikuti hawa nafsunya masing-masing mereka sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan fahisyah gitu yang kalau sekarang dikenal dengan LGBTQ+, banyak sekali pokoknya, karena semua orang ingin pemikirannya itu dipersonalisasi ya, yang aneh-aneh pokoknya yang sampai saat ini. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang menjauhkan kita dari fitrah dan sunatullah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Itu sedikit saja rekap yang saya juga bisa tangkap tadi. Masya Allah banyak sekali pemahaman-pemahaman yang perlu kita kaji kembali terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Taufik. Baik, di sini sekarang sudah banyak yang mungkin ingin memberikan tanggapan, gitu, memulai diskusi atau menambahkan dan sebagainya. Mangga ada insya Allah sekitar 30 menit untuk diskusi, menanggapi, menambahkan, atau bertanya, dipersilahkan. Ada yang biasa ada Prof. Zainal dari UGM, kemudian di sini ada juga Bapak Ibu dosen STH, kemudian ada juga Prof. El-Fahmi, yang mungkin mangga kalau ada yang mau ditambahkan, ditanggapi, atau ditanyakan untuk diskusi, insya Allah ada sekitar 30 menit lagi. Tafadhol, mangga Bapak Ibu, ikhwah fillah rahimakumullah. Bisa raise hand, atau misalnya menulis pertanyaan atau diskusi di kolom chat juga ya, dipersilahkan.
Zainal, Boleh Pak. saya mengawali. Ya, silakan Prof. Zainal. Ya, saya kira saya juga pernah dapat buku yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, Pak Taufik Najrowe, Pak Abdurrahman apa gitu, Wahid apa itu ya Pak Taufik? Abdul Wahid ya. Abdul Abdul Wahid Hamid. ya. Abdul Wahid Ya, Hamid tapi kalau ya saya cari di bukunya yang enggak tahu, Terus. enggak keliwat gitu karena sudah berapa kali pindah gitu. Sehingga kesukaran untuk mencari itu. Saya kira sangat benar sekali bahwa buku itu memang mengantarkan kita, mengingatkan kita dengan diawali beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu lah. Misalnya siapa diri kita, siapa yang menciptakan kita, kita mau kemana, dan apa fungsi kita di dunia dan sebagainya, itu yang saya kira pertanyaan-pertanyaan itu yang menentukan pola hidup kita, jalan hidup kita. Jawaban dari pertanyaan itu sangat menentukan pola hidup kita. Itu saya kira. Kemudian yang kedua, teringat sekali salah satu di dalam buku itu Nabi menceritakan bagaimana Nabi sangat risau akan terjadi pada umat-umat berikutnya gitu. Terus para sahabat menanyakan apa mungkin dong, sudah jelas yang disampaikan oleh Nabi ya, tentang bagaimana konsep-konsep Islam, apa itu syirik dan sebagainya. Saya kira yang diangkat oleh buku itu salah satunya adalah masalah syirik, ya masalah syirik. Jadi Nabi mengkhawatirkan sekali syirik yang akan dihadapi oleh para umat yang akan datang adalah bukan syirik karena menyembah batu, menyembah barang-barang yang terlihat dan sebagainya, tapi yang dikhawatirkan Nabi itu adalah syirik yang kita semua, kata-kata Nabi, yang dikhawatirkan oleh Nabi bahwa umat Islam satu ketika apa yang dilakukan itu, apa yang dikerjakan itu di dalam hatinya ini timbul bahwa ingin disanjung gitu ya. Ada resonansi di dalam hati umat Islam yang dikhawatirkan oleh Nabi itu bahwa apa yang dilakukan itu ingin disanjung oleh manusia gitu, saya kira itu. Ini yang sampai sekarang saya terus terang sebagai pribadi, sebagai manusia yang common people gitu ya, terlalu berat itu. Ya kita pasti adalah satu kegiatan yang kadang-kadang senang kalau disanjung, dan itu kadang-kadang ya sukar untuk mendapatkan kegiatan yang betul-betul bebas dari keinginan untuk disanjung. Ini gimana Ustadz saya kira menyikapi ini? Itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kendati pun Nabi sangat mengkhawatirkan tadi, walaupun dikatakan sebagai syirik kecil itu ya, tapi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi di dalam buku tadi itu Pak Taufik. Itu begitu yang dia mengatakan bahwa syirik tadi itu adalah seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam hari lagi, itu yang itu tidak ketara. Saya kira ini memberikan satu pembelajaran bagi kita, paling banget diri saya sendiri, bagaimana caranya mendidik supaya betul-betul bahwa apa yang kita lakukan itu bebas dari keinginan untuk disanjung, atau dengan bahasa agamanya yang betul-betul ikhlas gitu, betul-betul lillahi ta'ala. Itu yang kedua, ini saya kira saya pernah dapat satu TikTok itu yang menarik itu dari Andrew Tate. Ini orang bukan non Muslim, bahwa dia mengatakan bahwa semua persoalan dunia ini ya yang bisa memperbaiki ya harus kembali ke Islam gitulah. Saya kira itu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa share. Mungkin sudah pernah mendapatkan, tapi kalau belum, satu ketika saya share di sini bagaimana ketulusan dia
persoalan apa? Persoalan masalah keluarga, persoalan masalah ekonomi, persoalan masalah politik dan sebagainya yang sekarang dihadapi oleh dunia ini, ya harus kembali ke Islam. Saya kira seperti judul Pak Taufik tadi bahwa Islam ada natural way, yaitu akan terbukti. Hanya masalahnya ego-ego manusia yang tampaknya masih belum menerima tentang ini. Saya kira itu dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Zainal atas tadi tanggapan dan juga membuka diskusinya. Mangga tafadhol Pak Taufik untuk bisa memberikan tanggapan. Jazakallah Pak Zainal ya. Jadi Ya. memang buku ini menarik. Nanti saya harus cari lagi. Saya juga hilang ini cari. Banyak masalah pertanyaan-pertanyaan dasar filosofis ya, yang mau dari mana kita berasal, mau ngapain kita akan pergi ya. Pak Enya Tazhabun ya, mau kemana langkah ini kita akan ayunkan ke depan ini. Permasalahan-permasalahan mendasar dalam kehidupan dan juga etika-etika dalam berkehidupan ya, termasuk dari pergaulan kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan komunitas ya, dimana Islam memberikan guidance ya secara community gitu. Islam adalah agama komunal ya, jadi kehidupan di dunia ini kan harus bersama gitu. Jadi kalau nafsi itu kan katanya di akhirat nanti gitu. Sinapsi itu fakta nanti di akhirat sendiri-sendiri, tidak ada yang menolong, tidak membantu. Tapi selama kita di dunia kita harus saling membantu ya, ta'awun untuk bisa maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali ibadah-ibadah. Seperti misalnya kalau sholat bagi kan afdalnya itu di masjid gitu ya, yang 5 waktu. Ya. Samping kita ada tambahan sholat-sholat sunat, sholat rawatib ya, yang mulai yang bisa kita laksanakan di rumah. Tapi ya itu tadi, bagaimana hubungan kita dengan sama manusia, memang Islam juga ada aspek selama ini ya akhlak ya, yang itu bagaimana kita bergaul dengan tetangga itu kan, sampai ada tetangga kita yang kelaparan sementara kita tidur dengan kenyang gitu ya. Jadi dan tetangga itu ukurannya 40 rumah di sekitar kita, kanan kiri depan belakang itu 4 penjuru mata angin itu ya. Jadi memang harus jalan, orang itu harus mengetahui kondisi tetangga gitu. Jadi kalau dulu Umar bin Khattab ya memanggul ini ya, memanggul tepung terigu ya, masalah gitu, dengan Umar bin Abdul Aziz juga gitu, yang meyakinkan bos tidak ada warganya, tidak ada masyarakatnya yang kelaparan gitu ya. Itu kan jadi dalam kepemimpinan itu ada akhlak yang ada kewajiban diemban, dan itu orang muslim yang mendapatkan tanggung jawab dalam pemimpin itu akan ya diminta pertanggungjawabannya. Saya ingat Umar bin Abdul Aziz mengatakan ya bersedih ketika diangkat sebagai khalifah gitu ya. Karena kalau ada seekor hewan tersesat maka dia harus bertanggung jawab ya, sampai seperti itu. Periode yang sangat singkat bagi Umar bin Abdul Aziz ya, masalah hanya 2 tahun ya. Tapi kemudian capaiannya sangat luar biasa itu untuk kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya itu. Tentang masalah syirik atau riya ya, dan memang tadi saya sampaikan itu memang ya ini untuk kita waspada saja sebetulnya kan. Tapi misalnya begini, kita berderma ya, boleh menyebut hamba Allah, boleh juga menyebut dari taufik, dari firman, berapa dengan niatan kita untuk menciptakan kondisi yang ya kan boleh ya, jadi berderma kita menyebut nama juga motivasi yang lainnya begitu, motivasi yang lainnya. Ya mudah-mudahan
ya selama kita kemudian niat yang lurus ya untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kita tidak melakukan apa-apa. takut Betul, takut dia betul. lalu kita tidak melakukan amal. Wah itu repot nanti gitu. Ya, ya, ya. Ya demikian sementara Allah, mungkin teman-teman yang lain bisa membahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Dari Prof. Zainal ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Cukup, cukup. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu yang lain, jamaah rahimakumullah, ada yang mau disampaikan, ditambahkan, atau menjadi bahan diskusi? Untuk sementara mungkin saya juga ingin berdiskusi sedikit Pak Taufik mengenai fitrah ini. Kadang kalau baca media-media luar gitu, entah kenapa saya itu agak-agak hobi gitu, baca-baca komen-komen, tapi memang berita-berita luar negeri, tapi jadi melihat interaksi di media sosial itu bagaimana orang-orang Barat terutama mereka menuangkan pikirannya juga gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat kan terkait dengan fitrah gitu. Kalau ini sedikit pendapat saya karena saya amati begitu. Kalau orang Barat terutama itu tuh melihat sesuatu yang mereka sebut natural gitu ya. Mungkin bagaimana mereka mengeksplor sebetulnya apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi panggilan hati begitu bagi mereka tanpa sebetulnya melihat panduan-panduan gitu ya, Pak Taufik. Apakah gitu hal-hal tersebut itu memang natural gitu ya menurut Pak Taufik, karena mereka tuh mengeksplor diri sendiri sampai mungkin makanya marak sekali gerakan LGBT dan seterusnya itu karena mungkin mereka merasa oh ini panggilan hati gitu, padahal kan mungkin bisa jadi kebawa temen atau misalnya lingkungan dan sebagainya yang mana mereka sendiri merasanya itu adalah fitrah mereka, padahal kita tahu bahwa itu bukan fitrah sebetulnya gitu. Jadi kata-kata natural bagi sebagian yang saya lihat setidaknya di media sosial gitu Pak, itu bisa berujung pada salah persepsi yang mana bukan natural sebagai fitrah, melainkan mungkin keinginan atau nafsu mereka yang sebetulnya justru berlainan dengan fitrah mereka sebagai umat manusia secara umum gitu ya, karena kan mungkin banyak juga yang tidak religius gitu di sana. Bagaimana menurut pendapat Pak Taufik? Dan yang satu lagi mungkin lebih ke bagaimana membuat kita tuh semakin sadar bahwa oh ya kita tuh harus hidup sesuai fitrahnya gitu. Itu mungkin Pak Taufik dari saya pertanyaan. Ya, menarik ini Pak Firman ya pertanyaannya tentang masyarakat Barat terutama ya yang nilai-nilainya selain Christianity juga ada nilai-nilai sekularisme ya. Saya ingat tahun 2001 itu saya kebetulan dapat dana untuk ikut conference ya di luar ya. Saya waktu itu ke Minnesota ya, Minneapolis ya. Sebelum saya ke sana, saya kontak-kontak dulu panitianya atau orang yang ada di situ, member of committee-nya gitu ya. Saya bilang saya kalau boleh ingin lihat lab kamu lah gitu ya. Jadi waktu itu saya kebetulan itu ada departemen ya di biologi gitu. Jadi saya ingin ada sedikit comparison perbandingan lah gitu ya. Alhamdulillah saya diajak ke lab dia, naik kendaraan dia gitu ya. Kita apa namanya keluar dari conference beberapa sesi kita kehilangan, tapi kita bertiga itu ada dia dengan temannya gitu ya. Udah ikut nih si Taufik mau apa namanya lihat lab saya gitu kan. Diajaklah saya ke lab dia, ditunjukkan gitu. Kemudian diajak ke rumahnya, mampir ke rumahnya gitu kan. Saya ingat ditawari ya minuman apa Coca-Cola atau apa gitu. Jadi terus salah satu yang dia bilang begini, apa misal Taufik ya jangan kira bahwa apa yang di Hollywood gitu ya film-film itu menggambarkan kondisi kita masyarakat. Jadi ya kita apa jadi ingin menggambarkan bahwa keluarga yang ya, dia berkeluarga ya dengan beberapa masih kecil waktu itu.
kehidupan yang kalau dulu ada film namanya Little House on the Prairie ya, jadi film yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Amerika pada saat awal-awal dahulu gitu ya, dan mereka masih memegang pada agama agama Nasrani ya, agama Kristen dengan cukup kuat gitu ya, sering ke gereja. Kalau sekarang kan apa namanya, kalau waktu di Inggris itu ya gereja-gereja udah pada kosong itu Pak Jenal ya. Di setiap perempatan itu ada gereja, tapi kosong gitu. Yang paling kalau hari Minggu itu orang-orang udah tua gitu kan, dan mereka suka bikin apa namanya, jualan pakaian-pakaian bekas untuk menarik orang datang di situ gitu. Sebetulnya apa namanya, hal-hal yang universal ya, universal value itu kan ada ya, kasih sayang dari seorang apa namanya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya, itu pun ya di semua kultur ya, budaya masyarakat ada gitu, masuk di barat juga. Jadi universal value ya, saling menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dan Islam penuh dengan universal value seperti itu gitu. Jadi membantu yang kesusahan itu pasti ada, dan disebut universal karena semua budaya itu pasti menghargai itu, respect ada hal seperti itu ya. Jadi bahwa pembunuhan itu tidak dibolehkan itu ya, tanpa alasan yang dibenarkan gitu ya. Jadi ya yang dibenarkan misalnya bela diri gitu ya, jadi harus membunuh gitu ya kan. Paling kami juga itu kan ada orang yang membunuh orang yang mau merampas motornya atau membunuh dia gitu kan, kemudian dituntut, walaupun kemudian diprotes oleh masyarakat di dinas sosial. Dinas sosial itu lumayan juga untuk mengkritisi ya, untuk mengkritisi pengambilan kebijakan yang salah gitu. Jadi harus berteriak memang pada eranya sekarang ini itu. Jadi saya kira itu sebagai kontrol ya, jangan sampai kemudian kita juga apatis saja gitu dengan hingar-bingar dunia sosial. Saya pikir kita perlu juga mewarnai itu sama extent ya, jangan sampai kemudian kadang habis waktu kita juga gitu, gitu melatati semuanya, nggak mungkin juga gitu. Misalnya anak muda ini kan yang seperti ini, ada yang namanya buzzer itu kan dibayar gitu. Jadi memang untuk tujuan politik, untuk tujuan apalagi menjelang pemilu gitu ya. Jadi ya umat Islam harus melek dan juga memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan ya. Jadi tadi kalau Pak Jena ada TikTok yang baik, ada apa ya, di WA gitu tayangan film ataupun video yang membangkitkan, itu harus berperan kita ada untuk konten-konten yang baik, yang bukan yang hoax gitu ya. Jadi ini saya kira memang challenge ya buat kita dalam berdakwah di era yang seperti sekarang ini, di era internet atau IT 5.0 ya, seperti itu. Allah alam mungkin nggak terlalu menjawab, tapi ya itu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Taufik memberikan insight juga kepada saya tentunya terkait dengan tadi bahasan yang kita diskusikan. Bapak Ibu hadirin, ada yang mau bertanya atau misalnya memberikan tanggapan atau misalnya menambahkan, mangga Pak dipersilakan. Elfahmi itu ada. Oh iya, mangga Prof. Elfahmi, mangga mau menambahkan mungkin. Selamat Pak Elfahmi. Oh ya, makasih Mas Firman. Ya, mangga Pak Elfahmi. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya cukup, bagus, luar biasa Pak Taufik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Dari Pak Elfahmi cukup, Pak? Cukup, alhamdulillah. Ya, siap. Atur nuhun pisan Pak Elfahmi. Amin. Ya. Ada lagi Bapak Ibu mangga yang Pak Endro tuh, Pak Endro Susila. Oh iya, silahkan mungkin Pak Endro jika ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Nah, masih ada sekitar 13 menit sebelum ditutup. Mas Ruli, ya. Mangga kalau
Mas Ruli tadi, mungkin Pak Ruli ya, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tenun untuk pencerahannya. Jadi kepikiran ini apa namanya? Istilahnya bumi itu kan sebenarnya memang ya istilahnya kalau dalam apa sediakan untuk manusia lah, untuk kita gitu ya. Jadi tapi pertanyaannya kan sebenarnya bumi ini juga kalau dari ilmu yang kita bahas itu sebenarnya juga menjadi satu kesatuan yang istilahnya tidak terpisahkan dengan alam semesta lah, baik itu tata surya, galaksi gitu ya, sampai luar sana itulah. Jadi memang keberadaan bumi itu kalau yang saya pelajari itu memang ya kayak kesetimbangan kita bisa berputar di apa di orbitnya gitu ya, kemudian kita juga berotasi, itu semuanya itu memang apa didesain sedemikian rupa lah dengan sempurna gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah memang berarti apa namanya seluruh alam semesta ini istilahnya itu emang ya didesain untuk kita, atau kalau yang pertanyaan lebih luas lagi, apakah ada planet bumi yang lain gitu ya, selain planet seperti di tempat lain, kemudian kayak ya mungkin Indonesia mungkin belum berpikiran ya, tapi kan kalau kita lihat di negara-negara maju mereka udah berpikiran untuk istilahnya mengeksplor ruang angkasa. Ini kalau dari pandangan Islam itu sebenarnya seperti apa gitu ya, memandang hal seperti itu gitu ya. Mungkin kalau lebih jauh lagi nanti ada pertanyaan apa namanya UFO itu ada apa enggak gitu. Ya mungkin gitu aja ya Ustaz untuk apa namanya tambahan diskusi. Ya tunun. Ya, terima kasih banyak Pak Ruli atas pertanyaannya. Tafadhol Pak Taufik untuk bisa menanggapi dan dipersilakan. Tapi pertanyaannya buat orang astronomi ya, atau fisika antariksa. Tapi ya, memang kalau kita lihat ya dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karimnya. Yang pertama ayat mengatakan anal arda yarisuha ibadiyas salihun, ya, bahwa bumi ini diwariskan hamba-hambanya yang soleh. Ya. Artinya pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bumi ini diwariskan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya. Ya, yang paling berhak terhadap bumi ini ya hamba-hamba Allah yang soleh itu. Gitu. Ya, makanya tapi kan kekuasaan itu tidak diberikan secara mudah dengan cuma-cuma, harus diperjuangkan, ya, harus ada jihad gitu kalau dalam istilah agama kan gitu ya, ada perjuangan ya untuk mendapatkan namanya pengakuan, kekuasaan segala macam, harus ditunjukkan kepada umat yang lain bahwa kita layak gitu, umat Islam ini layak untuk menjadi pemimpin, menjadi khairul ummah gitu. Itu kan bukan sesuatu yang taken for granted, diberikan begitu saja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga banyak para nabi yang tidak diberikan kekuasaan duniawi ya. Yang diberikan kekuasaan duniawi kan hanya beberapa nabi saja ya, dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi banyak yang bahkan terbunuh gitu ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu terbunuh ya. Tapi ya itu kita kembali kepada konsep ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya, bahwa bumi ini diwariskan bagi hamba-hambanya yang saleh. Artinya memang yang orang saleh inilah yang harusnya menjadi khalifatullah fil ard ya, yang dia akan riayatul ard, memelihara bumi dengan sebaik-baiknya. Kalau yang berkuasa itu orang-orang yang zalim ya, yang buat kezaliman, yang buat kerusakan di muka bumi ya, yang buat kerusakan di muka bumi, maka apa namanya ya akan rusak lah, akan binasa itu dengan cepat bumi ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melindungi ya umat ini dan bumi ini ya, karena masih ada orang-orang soleh hidup di dalamnya. Walaupun ada juga masa di mana Allah Subhanahu Wa Taala bisa menurunkan azab gitu ya, dan itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu kan, dia kan bahkan orang yang saleh pun bisa terkena azab gitu ya.
walaupun dalam kasus Nabi Lut, Nabi Nuh ya, jadi yang para pengikutnya yang setia itu diselamatkan oleh Allah. Tapi kita harus waspada juga. Bisa jadi ada musibah yang menimpa bukan hanya pada orang-orang yang zalim di antara kalian. Ayat mengatakan. Nah, yang berikutnya tentang bumi sebagai bagian dari tata surya galaksi. Yang pertama, saya pikir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya surga dan neraka itu kan kalau dalam riwayat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu ada. Bahkan Nabi Adam dulu sudah di surga kan, dan ketika Adam diturunkan dari muka bumi itu surga tidak dengan serta merta lenyap begitu saja gitu, tetap ada surga itu, dan bahkan beberapa nabi itu waktu Nabi Idris ya kalau nggak salah ya, satu terompahnya itu tertinggal di surga gitu, sehingga dia ingin apa namanya tetap aja ada di surga itu ya. Dan dalam riwayat yang lain ya, bahwa para syuhada itu orang-orang itu mereka tidak mati tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah disebutkan seperti burung yang ruhnya itu melayang-layang di surga gitu. Jadi demikian juga ada bidadari yang menunggu orang-orang soleh ya dan solehah ya di bumi ini. Gitu. Bahkan ada riwayat mengatakan para bidadari itu berkata dengan cemburu kepada ya serasa kepada istri-istri dari seorang suami-suami yang saleh ya, laki-laki yang saleh, mengatakan nanti suamimu itu adalah milik aku, lebih kurang seperti itu. Jadi kita ada artinya planet somewhere gitu yang kita tidak tahu saat ini, surga dan juga ada neraka gitu ya. Dan Rasulullah dulu pernah diajak tur gitu kan oleh malaikat Jibril gitu ya, untuk melihat surga, untuk melihat neraka, artinya itu ada. Dan nanti di akhir kiamat itu kan ya memang surga seluas langit dan bumi gitu, yang namanya surga seluas langit dan bumi ya. Ya terus neraka di mana ya? Neraka ya Allah Subhanahu wa taala tahu gitu posisi atau letaknya, kita Allah alam. Yang jelas kan di hari kiamat nanti akan terjadi mungkin apa istilahnya reorganisasi atau apa ya, penciptaan kembali alam semesta ini ya. Dari awalnya dulu Big Bang ya, dan kemudian nanti akan terjadi kiamat dan akan terbentuk kemudian sebuah tatanan alam yang baru gitu, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Jadi kalau disebut apakah ada makhluk yang lain yang hidup ya, di planet yang lain ya tadi ada surga dan neraka gitu ya, yang apa namanya sudah ready sejak zaman Nabi Adam atau mungkin sebelumnya begitu ya. Jadi iblis juga tahu ada neraka yang nanti dia akan ditaruh di neraka gitu, neraka. Di alam ya. Tapi kalau terkait dengan UFO segala macam itu ini Allah alam ya, karena mungkin berita-beritanya masih mungkin tidak pure scientific gitu. Jadi ada mitos-mitos, ada macam ya, yang untuk mungkin sensasi segala. Tapi bahwa apa namanya jin gitu kan, malaikat itu kan yang merupakan makhluk gaib dan mereka bisa kali waktu menampakkan dirinya itu ada seven gitu di zaman Rasulullah SAW itu kan. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga jin itu kan dipekerjakan oleh Nabi, tapi tidak pada nabi-nabi yang lain kan. Jadi Rasulullah juga tidak apa namanya, tidak diberikan sebagaimana, atau tidak, mungkin ini pilihan ya. Jadi Rasulullah memilih untuk tidak mengendalikan jin. Jadi hanya zaman Nabi Sulaiman aja sih apa namanya kemampuan itu diberikan Allah, tidak diberikan pada sebelum dan sesudahnya. Nah, itu. Artinya itu terjadi. Jadi dunia itu mungkin di sekitar kita, seperti cerita awal tadi saya tentang ada seorang alim yang ingin apa namanya diperlihatkan oleh Allah tentang jin, dan dia pingsan karena sekitarnya itu penuh dengan jin ya. Nah, ini memang dimensi yang berbeda barangkali ya Mas. Allahu a'lam bishawab.
Ya, karena emang ya kita tahunya cuma sedikit lah intinya gitu ya Ustaz ya. Ya, ya. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku berikan pada ilmu itu ya illa qalila. Allah Allah. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Taufik. Kita masih ada 2 menit. Mungkin saya berikan kesempatannya untuk ada kesimpulan atau pernyataan penutup mungkin yang ingin disampaikan. Sebelum itu ada Pak Mahmud ini dari DKM. Oh iya. Ada yang mau disampaikan informasi tentang program Idul Adha ya di Masjid Al-Jabar. Mangga Pak Mahmud untuk menyampaikan informasi mengenai program Idul Adha di Masjid Al-Jabar ya Pak Taufik ya. Iya. Ya, mangga tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf nih, ditutup kamera aja ya, soalnya sinyalnya lagi jelek di sini. Isi putus-putus, tadi saya coba buka, dari pemateri juga jadi putus-putus gambar dan suaranya, maaf ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya, Bapak dan Ibu semua, mengingatkan saja bahwa sekitar 2 pekan lagi akan ada momen kebahagiaan bagi kaum muslimin, yaitu momen Idul Adha. Dan salah satu syariatnya adalah sharing happiness atau berbagi kebahagiaan berupa syariat kurban, gitu ya, syariat kurban. Nah, Masjid Al-Jabar tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya berusaha memfasilitasi kaum muslimin untuk berkurban bersama Al-Jabar. Apa yang spesial di tahun ini, sebenarnya mulai tahun kemarin sih ya, bahwa di tahun ini, di 2 tahun terakhir ini, yang biasanya kita menyembelih di kampus, tapi karena pandemi kalau tahun kemarin, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di tahun ini, bahwa kita punya tim untuk mencari tempat-tempat yang minus, yang memang butuh kurban. Jadi bagi muslimin yang menitipkan hewan kurbannya atau dananya untuk dibelikan ke hewan kurban berupa sapi atau kambing atau domba, kami akan mencarikan tempat yang sangat-sangat membutuhkan dan akan disembelih di sana, diproses di sana sampai dibagikan ke masyarakat yang ada di situ. Gitu. Jadi kami memfasilitasi seperti itu. Akhirnya di 2 tahun terakhir ini kami menseleksi atau mencari tempat-tempat yang sangat membutuhkan untuk kurban yang memang tidak ada, ya kan, dan itu mereka sangat-sangat butuh, dan alhamdulillah di per hari ini ada beberapa tempat yang sudah diseleksi begitu, dan kami membutuhkan Bapak dan Ibu semua kalau bisa tahun ini bisa sharing happiness berupa menitipkan hewan kurbannya bersama kami. Nanti kami akan salurkan ke tempat yang sangat membutuhkan. Untuk hewannya, sapi itu di harga 25 jutaan atau sekitar 3.700.000 per orang.
dan domba atau kambing di 3,5 juta. Mungkin nanti flyer atau pemberitahuannya akan melalui grup mungkin ya, biar lebih detail. Tapi intinya seperti itulah. Sekali lagi kami memohon kepada jamaah Al-Jabar, kajian kabar ini, dan juga tolong diinfokan ke halayak begitu, bahwa kami sangat terbuka untuk para muslimin berkurban bersama Al-Jabar, dan kami akan salurkan ke tempat yang sangat-sangat membutuhkan di sekitar Al-Jabar ya, di sekitar Al-Jabar atau di Jatinangor lah, yang memang masih banyak tempat-tempat yang minus lah gitu ya. Dan ini juga bagian dari siar kami di kampus Jatinangor. Itu mungkin Pak. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mahmud atas informasinya. Bagi Bapak Ibu yang hendak berkurban mungkin di daerah sekitar Jatinangor, dipersilahkan bisa mengontak Pak Mahmud gitu ya Pak ya, Betul. Di Al-Jabar gitu ya. Nanti Ya. mungkin bisa diinfokan juga di grup kabar. Baik, sekarang sudah pukul 21.04. Sepertinya kita akan tutup. Langsung saja ditutup ya mungkin Pak Taufik ya. 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 Baik, sekali lagi terima kasih bagi Pak Taufik yang telah menyampaikan tausiahnya terkait dengan topik Islam The Natural Way yang berkaitan erat dengan fitrah kita sebagai manusia yang Allah telah berikan gitu ya. Semoga kita bisa menjalani hidup kita dengan fitrah. Kemudian tentunya seperti doa yang selalu kita panjatkan mungkin ya setelah sholat, itu adalah bagaimana Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bagaimana menjalani hidup dengan fitrah ini, juga kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat tentunya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah amin, dan doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu tentunya, dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan di kajian Al-Jabar. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun.